Karena 90% penyebab asma adalah alergi. Penciumannya sangat tajam tuh wajar. Tidak. Oh tidak. Oke, jadi saluran napasnya yang bermasalah. Ya. Parunya aman karena sifat asma ini reversible. Bisa kembali lagi. Alergi debu, ada alergi cuaca dingin, alergi seafood, alergi aroma. Sangat bervariasi. Dengan konjungtivitis. Tahu betulan, jadi kami kenal adalah orang yang Dokter, selamat datang ke Stetoskop bersama saya Sayuda Reja. Kita datang dan hadir lagi di Stetoskop. Nama saya Muhammad Harbi Praditya, spesialis pulmonologi dan kedokteran respirasi. Dok, perkenalkan saya Sayuda Reja. Dokter panggil aja Reja. Reja, Nggak apa-apa. oke. Kita ngobrol-ngobrol hari ini. Kita mau ngobrolin masalah paru-paru nih. Oke, Kemarin siap. saya udah ngobrol sama Dokter Dina. Ya, Kita ngomongin yang berhubungan dengan asap-asap lah gitu oke, kan. asap-asap. Tapi saya tuh penasaran banget dok. Ada berapa sih jenis sesak yang ada di manusia tuh? Wah, kalau ditanya tentang sesak, dalam dan panjang tuh Oke. jawabannya kok sama spesialis paru. Oke, nggak apa-apa saya ladenin nih. Oke. Sesak napas tuh secara garis besar terbagi dua ya. Oke. Satu fisiologi, artinya normal terjadi. Satu lagi patologi ataupun patofisiologi yang kelainan. Misalkan naik tangga atau mengejar sesuatu yang sangat melelahkan. Jadi akan terjadi sesak napas yang fisiologis. Oke. Sementara kalau patofisiologi itu kalau kita bagi berdasarkan organ tubuhnya itu bisa beberapa organ. Yang pertama adalah paru-paru. Paru-paru. Ya, paru-paru itu biasanya diawali dengan adanya batuk. Oke. Karena paru-paru ya, makanya kan tadi saya bilang saya spesialis pulmonologi, yaitu terkait tentang semua tentang paru-paru. Satu lagi Ya. kedokteran respirasi ataupun respirologi, yaitu saluran napasnya. Nah, jadi saluran napasnya sama paru-parunya. Paru-parunya. Iya. Sekalian tuh satu set paket, tuh. satu Iya, paket. satu paket. Nah, kalau kedua-duanya bisa terjadi sesak napas bisa. Di saluran napasnya ada yang menyempit tuh. Oke. Salah satunya asma atau penyakit akibat rokok, kita sebut sebagai PPOK. Oke. Atau di bagian paru-parunya pneumonia bisa buat sesak napas ya. Atau di selaput pembungkus paru-parunya namanya pleura, ada cairan di situ. Efusi pleura itu bisa buat sesak napas. Tapi rata-rata kesemuanya masalah paru diawali dengan gejala batuk terlebih dahulu. Tapi yang biasanya nih paling umum terjadi kepada kita lah masyarakat awam juga gitu. Itu apa dok? Yang berkaitan dengan gangguan paru-paru itu sendiri. Kalau yang buat sesak napas pada paru-paru, yang paling instan sebenarnya adalah yang Dokter Dina sebelumnya terkait dengan terinhalasinya ataupun terhirupnya. Polusi Ya, gitu ya. sesuatu yang tidak baik. Entah itu partikelnya terlalu besar, debu-debu yang tidak harusnya masuk, polusi salah satunya, atau aroma yang terlalu menyengat, atau asap-asap yang kandungannya juga merusak, misalkan rokok, Ya. asap vape, Rokok elektrik tadi ya. rokok elektrik, ya itu sangat gampang. Ataupun zat-zat kimia, misalkan teman-teman kita yang tugasnya di salon ya, sering Oh iya. ngecat ya. Iya, ngecat rambut Iya. gitu ya. Kan pernah apa tuh ya, graffiti ya namanya, komunitas orang yang Oh pilok-pilok iya sini benar tuh, ya. kan? Mural-mural gitu ya. Iya, mural. Iya, iya. Mereka kan selalu pakai masker yang zaman-zaman Covid tuh ya. Masker ini masker zombie kalau itu. Iya, masker yang khusus yang memang Iya, yang selain aroma, ketebalannya juga sangat tersaring beberapa lapis tuh. Iya, Itu mereka sudah sadari ya bahwa tidak bisa dihirup dengan segamblang seperti biasa, akan merusak saluran pernapasan. kalau wangi-wangian dok? Wangi-wangian ini terkait dengan sensitivitas saluran napas. Oh, itu beda lagi ya, bukan Ya. paru ya maksudnya. Iya, termasuk. Oh, termasuk juga. Ya. Jadi kalau ada orang yang hipersensitif ataupun terlalu gampang responsif saluran napasnya, itu bisa juga membuat sesak napas. Ada tuh pasien saya, dia memang asma juga, ya kan? Ya. Seperti biasa sebelum periksa kan saya cuci tangan 5 langkah dengan hand rub ya, yang praktis. Kan alkohol, berbasis alkohol ya. Ya. Waktu saya gerakkan tangan saya menggunakan stetoskop di dadanya, dia bilang, aduh dok, sesak dok. Kenapa?
alkoholnya nyengat kali ada. Oh, itu memang ya wajar gitu. Ya. Penciumannya sangat tajam tuh wajar. Tidak. Oh tidak. Justru itu tidak juga. Tidak. Jadi justru kalau orang asma itu kan, asma itu sebenarnya ada beberapa fenotip ya, minimal 5. Salah satunya yang paling sering adalah alergi. Nah, alergi itu sangat berkaitan dengan hipersensitif tadi saya bilang. Sangat berbeda-beda, ada yang alergi debu, ada alergi cuaca dingin, alergi seafood, alergi aroma, sangat bervariasi. Jadi salah satunya penyebab asma juga yang bisa bikin sesak napas yaitu hipersensitif saluran napas. Oh, itu karena itulah jadi terjadi bengek tadi ya. Iya, betul. Itu biasa dibilang bengek juga nggak sih dok di? Udah mulai jarang ya bengek ya, udah mulai jarang ya. Zaman dulu ya mungkin waktu masih Zaman kita dulu kecil ya bengek kan. ya. Sekarang nggak ada tuh istilah-istilah lain gitu. Ya, kita asma bilang napasnya bunyi ya, biasa bilang gitu. Napasnya bunyi. Itu memang real kayak ada tuh saya pernah nonton iklan itu obat ya kan. Dia kayak diikat gitu. Oh iya benar. Iya itu benar ilustrasinya dok. Nggak bisa sebutin mereknya ya. Iya. Udah cukup terkenal tuh ya. Iya cukup terkenal. Itu kayak diikat. Benar. Setelah dia minum obat baru kayak lepas gitu. Itu apa yang terjadi dok? Apakah benar itu ilustrasinya? Ilustrasi itu benar terjadi yang kita pelajari dan saya sering temui pada pasien-pasien saya yang mengidap asma ya. Memang perasaannya. Nah perbedaannya di paru tadi kan saluran napas respirologi, sementara paru pulmonologi. Asma itu adalah penyakit saluran napas ataupun airway disease. Oke, jadi saluran napasnya yang bermasalah. Ya. Parunya aman, makanya kalau dipoto di ronsen dada, Toraks. foto toraks itu pada umumnya pasien asma tanpa dengan penyakit yang lainnya ya, itu normal. Paru-parunya bersih. Saluran nafasnya yang bermasalah. Saluran napasnya yang menyempit. Nah, jadi akibat saluran napasnya menyempit, kita bilang saluran berarti pipa ya, diameter ya. Berarti lumen ataupun diameternya lebih menyempit, lebih kecil, otomatis dia merasakan kesulitan menarik napas. Seberapa berbahaya dok? Berbahaya. Asma ini memang sebenarnya kalau dari penyakit-penyakit kronis lainnya tidak sesering penyakit lainnya yang menyebabkan kematian. Namun perlu diingat asma itu populasinya 20%. Iya. Jadi kalau misalkan kita ada 100 orang kumpul di sini, ya 20 orangnya asma gitu kan. Nah, 10 orang ya berarti ya 2 orang, 5 orang, 1 orang, Ya, harusnya betul, gitu. Nah, jadi cukup sering, tapi alangkah baiknya si asma ini dia tidak terus menerus. Berbeda sama sahabat karibnya si PPOK akibat rokok tadi ya. Karena sifat asma ini reversible, bisa kembali lagi. Penyempitan saluran napas itu bisa normal kembali seperti biasa. Si bengek ini tadi, si asma ini Si tadi asma dok, tadi. apakah sifatnya independen atau dia bisa dipengaruhi oleh penyakit-penyakit lain? Apakah dia udah asma-asma aja atau karena lambung dia bisa asma? Karena ini dia bisa asma. Itu gimana nih asma ini? Nah ini penjelasannya agak banyak. Catat ya. Oke. Nah asma ini kalau kita definisikan sebenarnya adalah penyakit saluran napas yang sifatnya kronis. Oke. Ya, 3 kuncinya. Peradangan kronis. Peradangan kronis. Terus obstruksi saluran napas artinya penyempitan. Oke. Dan yang 3 sangat berhubungan dengan hipersensitivitas si pasien tadi. Ya. Baik itu penciuman atau apa? Apapun itu. Ya, oke. karena 90% penyebab asma adalah alergi. Nah, jadi apakah bisa dipicu? Sangat gampang dipicu. Kalau kita nggak tahu kita mengidap asma atau tidak, ataupun kita sudah tahu kita mengidap asma atau tidak, namun belum tahu semua alergen. Alergen itu adalah pembuat alergi ya, yang bisa terpapar oleh kita, ya akan terus terpapar sendiri. Begitu misalkan naik gunung tuh ke Sinabung, ya kan, kita nggak sadar diri kita asma. Begitu dingin kali, sesak mulai, pasti terpicu. Jadi apapun alergennya, dia akan merespon atau menstimulasi respon imunnya, sehingga menyebabkan saluran pernapasan itu membengkak. Tapi ini menarik nih dok. Tapi kita nggak pernah tahu apa pemicunya sampai kita kena. Ada. Oh ada. Jadi ada trik-triknya. Jadi tadi kan saya bilang begitu apapun pemicunya, apapun alergennya, akan gampang membuat si saluran napas tadi membengkak. Waktu dia membengkak, maka pipa yang tadi normal, karena dia menebal, yang saluran napasnya tinggal lebih sedikit kan? Udah kena dong? Iya.
Jadi itu gini, tadi saya bilang nggak pertanyaannya nggak bisa dihindari. Nah, jadi ada namanya atopi. Atopi itu adalah penyakit-penyakit yang bisa berpotensi menyebabkan asma. Satu, bahasa medisnya rhinitis allergica. Rhinitis allergica. Rhinitis itu adalah kalau bahasa awamnya sering bersin-bersin. Jadi sering bersin karena alergi. Nah, saya sendiri rhinitis allergica. Oh iya. Iya. Tapi sampai asma? Enggak, alhamdulillah enggak. Jadi enggak. kalau misalkan sudah terlalu dingin atau terpapar ataupun debu tidak, saya tidak debu, tapi misalkan apa ya, aroma yang menyengat ya, terkadang Iya. langsung bersin yang nggak pernah kurang dari 10 kali. Serius dok? Iya. Sebanyak itu memang? Iya, jadi kalau misalkan kita rhinitis allergica itu gampang ya melihatnya, bersinnya nggak cepat hilang. Jumlahnya cukup banyak di waktu yang bersamaan ya, bukan tadi pagi bersin, nanti siang bersin, enggak, tapi di situ bersin, hacim Di saat itu juga? Iya, rhinitis allergica. Yang kedua, dermatitis atopi, Yaitu bahasa awamnya eksim, kudisan. Kudisannya itu lebih sifatnya karena alergi, misalkan atau biduran ya. Ada yang eksim, kudisan, ada yang biduran. Nah, yang ketiga sih asma bronkial itu. langsung asma gitu? Iya, dari awal, dari kecil dia bengek, batuk-batuk, lama sembuhnya. Kalau berobat hilang sebentar batuknya, batuk lagi, gampang capek, mudah sesak. Dengernya aja udah sesak sih sebenarnya kalau kayak gitu. Nah, jadi si asma ini termasuk yang diturunkan. Oh, ini diturunkan? Termasuk diturunkan bakatnya. Bakatnya. Jadi salah satu clue-nya juga kalau misalkan kita nanya nih ke pasiennya, Iya. orang tuanya ada yang alergi nggak sih? Orang tuanya ada riwayat penyakit asma. Tambah satu lagi, kalau udah jelas keluarganya ada yang asma, udah gampang kali. Oke, silakan. Iya, apa tuh? Iya. Sesak juga nanti. Masih seres sih, belum selesai ya. Iya, makasih. Aduh. Makasih ya. Tapi dokter concern nggak kalau masalah kayak gitu pas di perjalanan gitu, makanya pakai masker terus gitu ya? Ya, kalau kami di Paru ya, masker udah kewajiban sih. Iya betul. Saya Ina, kenalin. Iya. Keren kali rambutnya dok. Kece. Dengan rambutku yang berantakan ini ya. Iya, dok, Ina punya mertua di rumah. Oke. Omongannya itu bikin sesak, itu jenis sesak apa dok? Kayak ada yang tersedak gitu. Itu ada korelasi sama asma nggak dok? Kan sesuatu yang tidak baik kan dok? Yang tiap hari dikeluarin tuh yang nggak baik-baik semua. Itu asma juga nggak dok? Enggak sih. Enggak ya dok? Enggak sih. Kirain itu asma biar saya langsung ke dokter aja gitu loh. Ya ampun. Bukan cuma penciuman tajam, omongannya juga tajam ya. Tajam kali dok, aduh kok. Itu Mertuanya aja yang ke saya. kok ada yang ganjel ya? Yang kedua dok, terus semalam itu Ina ngelihat tetangga Ina itu bawa kelinci dok. Terus Ina tanya, itu kelincinya buat apa pak? Terus katanya mau digorok darahnya buat anak yang asma. Itu bener gak sih dok? Iya, mitos deh. Mitos ya dok. Kalau misalnya kan banyak tuh orang ngiranya darah itu untuk darah kelinci itu untuk asma. Diminum. Diminum, Iya dimasak tuh banyak dulu. tuh, cukup banyak tuh di luaran sana gitu. Ini untuk asma nih gitu. Padahal kan kelinci lucu ya dok. Saya sampai nangis ngeliatnya. Jangan sampai sesak ya. Sesak juga dok. Ya ampun. Dan sampai ditiru juga ya. Di gitu depan ya. saya digorok dok, ya ampun saya gitu tuh. Itu mitos. Oh itu mitos, dengar teman-teman, mitos. Kelinci itu bukan untuk dibunuh ya dok ya. Enggak lah, janganlah. Kelinci itu disayangi. Iya Ya kan? betul. Jadi itu mitos. Mitos, oke. Terima kasih Bang Reja. Ya, sama-sama mertuanya ya. Iya. Mertua saya atau orang tua saya? Mertuanya cowok cewek. Ayo dokter. Tapi bener tuh dok, ada beberapa yang ini obat asma nih, ini obat asma tuh bener nggak sih dok? Obat asma Iya, enggak. sudah jelas ya. Obat asma itu adalah inhalasi, obat hisap ya, bukan obat semprot ya. Dulu obat semprot. Lebih dulu lagi yang tadi obat pil yang iklannya ada talinya itu. Iya. Ya. Tapi memang kita kan tinggal di Indonesia ya. Iya. Berbagai pulau, pelosok penjuru daerah belum tentu semuanya tersedia obat si hisap itu. Betul. Jadi bahasa orang tua kita nggak ada rotan akar penjadi, Betul. pil itu pun bisa lah minimal. Kalau kita pakai obat
semprot itu. Setahun tuh kan 12 bulan ya. Ya. Nah, obat tuh kan biasanya habisnya sebulan ya. Nah, kalau orang yang selalu masih mengkonsumsi itu sepanjang tahun, sebulan sekali, berarti 12 bulan ya, 12 kali ya. Jangan kan 12 kali, 3 kali saja setahun, itu menaikkan angka kematian asma 5%. Oh. Nah, jadi percuma. Dulu semprot sekali mempan. Sampai dianggap inilah penyelamat nyawaku, harus dikantongi kemana-mana. Iya, betul. Memang benar, namanya kerja cepat dia. Pelega napas kerja cepat. Otomatis kita kan pengen yang Instan. Nah, Iya, betul. langsung jereng gitu ya. Iya. Enak langsung ada efeknya lah, langsung terasa efeknya langsung gitu. kan sekali langsung semprot langsung enak. Iya. Tapi semakin sering nggak akan berfungsi lagi dia, reseptornya nggak nerima lagi. Sampai 5 kali pun nggak nerima lagi. Justru itu pasien jadi meninggal karena dia mengandalkan hanya itu. Nah sekarang solusi terbaiknya adalah yang direkomendasikan adalah obat hisap yang isinya ganda ataupun combo. Jadi kita sebut namanya pelega napas tuh namanya reliever, pengurang gejala, reliever. Ada lagi namanya maintenance, menjaga. Menjaga karena apa? Faktor utama penyempitan saluran napas adalah pembengkakan. Kan tadi saya bilang kan inflamasi kronis. Jadi anti bengkaknya, anti radangnya harus dikonsumsi. Benar. Jadi bukan hanya melegakan karena sedang sempit, tapi menjaga supaya tidak bengkak lagi. Sebenarnya ada satu lagi sih, harus ke dokter spesialis paru. Yaitu kita kemana nih dok? Regina Maris dong. Regina Maris. Iya, mana lagi? Itu dia. Regina Maris. Ke Dokter Harbi di Regina Maris. Siap, gitu. Betul. Senin Itu sampai yang Jumat penting. jam 18 sampai 20 promosi. Boleh. Untuk apa sih ada hari asma sedunia ini gitu? Ada nggak occasion tertentu kenapa ada hari asma? Ya, kalau hari kesehatan nasional ataupun dunia internasional itu kan sebenarnya ada beberapa tujuan. Yang pertama menyemangati si penderita. Iya. Karena memang benar ya. Kalau sempat kita dibilang asma, ya kita akan sebagai orang asma walaupun tidak terus-terusan bergejala. Lebih enaknya asma bisa hilang sama sekali gejalanya, bisa sempat panjang tanpa obat juga bisa. Jadi tujuannya adalah agar si penderita asma merasa tidak sendiri. Tapi itulah dia ya, yang mana kita juga nggak bisa luput pandangan kita dari asma ini sendiri. Benar. Segitu banyaknya penyakit-penyakit, ini adalah salah satu penyakit paling umum terjadi. Iya, benar. Ya kan dok, asma. Jadi dokter benar tadi, mau masuk polisi, masuk ini, atau bahkan naik wahana, naik apa, betul. ada asma nggak. Nah itu tuh yang harus kita ingat dan juga kita harus cegah sebenarnya ya. Iya. Dan boleh dong dok kasih pesan-pesan untuk teman-teman yang penderita asma ataupun tidak gitu, untuk tidak khawatir, untuk selalu menjaga kesehatan dan juga atau semua deh apa yang pengen dokter sampaikan kepada teman-teman Regina Family gitu. Minum dulu boleh ya? Boleh dong. Minum dulu. Kasian tadi mbak yang tadi minum. Tapi emang selalu gitu ya, ada asma nggak gitu ya. Itu tuh kalau misalnya naik wahana, daftar polisi, yang lain-lain gitu. Masuk rumah hantu ya? Iya, bener. Ada asma nggak? Kalau ada, kenapa? Takut ditumbuk aja. Rupanya namanya memang asma. Asmawati. Bu Asmawati lagi. Dosen kami ada tuh. Ada ya? Oke, baik. Saya Dr. Harbi, spesialis paru. Jadi bagi kalian, saudara-saudara saya yang pernah di-judge seorang asma atau memiliki keluarga yang memang penyakit asma, kalian jangan kecil hati. Asma bisa beraktivitas dengan normal, sama sekali tanpa gejala, dan bisa mengikuti aktivitas seperti orang-orang yang tanpa asma. Jadi asma ini bukanlah suatu beban, bukan suatu aib. Jadi kalian harus tetap semangat. Berikutnya saya ingin kalian juga menunjukkan bahwa dengan asma pun kalian bisa hidup dengan normal. Lingkungan yang baik, bersih, dan sehat itu akan menjaga seluruh penderita asma akan tetap beraktivitas dengan normal tanpa ada kekhawatiran kekambuhan. Namun jika misalkan
ragu dan ingin memeriksakan kesehatan asmanya sudah sampai mana, Benar. sudah sehat apa, apakah ada perlu kontrol lagi, jangan ragu, jangan bimbang, langsung cari dokter spesialis paru yang paling Anda minati, yang paling Anda kenal. Contohnya Dokter Harvey. Tapi itu tadi penting banget ya untuk kita aware semua supaya kita juga bisa ya bareng-bareng gitu loh. Ya. Ngapain bareng-bareng Benar. tanpa ada polusi, tanpa ada asap yang ngeganggu, Iya. kita beraktivitas sama-sama, Benar. have fun sama-sama, juga Sama-sama. berdampingan juga sama-sama gitu. Pasti. Dok, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kalau misalnya kita ada mau kita obrol lagi tentang saluran pernapasan dan juga paru-paru, kita langsung aja kita ngobrol di sini lagi Siap, ya. aman. Thank you, terima kasih banyak Dok. Sama-sama. Selamat malam, selamat Mas beraktivitas. Reja. Malam juga. Semoga pasiennya semua dilancarkan kemudahannya untuk sembuh. Amin. Thank you Dok. Itu yang Terima kasih selalu saya banyak. doakan. dengan konjungtivitis. Jadi ini kami kenal adalah orang yang